yang terkasih di dalam Kristus, Shalom. Shalom. Mari saat ini kita mau lambaikan tangan kita. Kita mau bersyukur bahwa hari ini hari yang dijadikan Tuhan, amin. Amin. Kita percaya di dalam setiap pujian kita Allah bertahta, dan Dialah melalui pujian malam hari ini Tuhan berikan sukacita yang baru bagi setiap kita, amin. Amin. Mari saat ini kita mau siapkan hati, kita mau tinggikan namanya, kita mau bersukacita, sebab Allah kita Allah yang sungguh baik. Bersama kita mau bertepuk tangan bersama, kita mau tinggikan namanya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan kita mau bersuka. Semuanya kita mau memuji Dia. Dalam Tuhan. Katakan bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka cita. Mari kita semua mau bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Saya rindu teman-teman di rumah boleh memberikan tanda love bila setiap kita hari ini mau bersuka. Amin. Amin. Silakan tombol heart. Kita percaya malam hari ini ada sukacita Tuhan, amin. Amin. Sebab Dia Allah yang begitu baik. Sekali lagi kita mau bersyukur. Semuanya kita mau bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita mau bersuka. Sekali iman katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari ini Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. kita mau bersuka di dalam Tuhan. Dalam Tuhan katakan bersuka. Bersuka. Sekali iman katakan, di dalam Tuhan. Kita mau angkat tangan, kita mau katakan bersuka. Bersuka. Yes Lord, bersuka dalam Tuhan. Mari Bersuka, bersuka cita. Lebih dahsyat lagi, bersuka. kami mau bersuka dalam Engkau Tuhan. Yes Lord, Sekarang bersuka, bersuka cita. Segenap hati katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Segenap hati bersuka. bersuka. Yes Lord, Bersuka dalam Tuhan. sekarang bersuka, bersuka cita. Segenap iman katakan, sekarang bersuka. Bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka. Segenap hati katakan, suka, bersuka cita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita percaya malam hari ini Allah yang kudus telah melawat bagi setiap kita, amin. Amin. Dia boleh hadir di dalam setiap pujian kita. Mari saat ini kita mau bawa hati kita lebih lagi. Kita mau angkat suara kita memuji Dia. Kita mau tinggikan Dia. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Engkau yang mengundang setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini, Benar. memberikan setiap kami kerinduan bagi setiap anak-anak-Mu untuk bersama-sama malam hari ini Tuhan. Melalui setiap keterbatasan kami,
Walaupun saat ini kami di rumah saja Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu jauh lebih besar. Dan ketika kami boleh meninggikan nama-Mu, Engkau Allah yang boleh bertahta di atas setiap pujian kami. Ini setiap hati kami Tuhan, kami mau persembahkan setiap pikiran kami, setiap pergumulan kami Tuhan. Saat ini kami mau bawa di dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya saat ini Roh-Mu yang kudus boleh hadir di dalam setiap hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini setiap kerinduan hati kami Tuhan. Kami rindu memuji Engkau, kami rindu boleh merasakan lawatan kasih-Mu malam hari ini. Thank you Jesus, thank you Jesus. Dan bila segala doa ini kami panjatkan di dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus sebagai Tuhan dan pengantara kami yang hidup. Amin. Saudara, kita boleh menyadari bahwa mungkin saat ini kondisi kita terbatas. Kita hanya bisa melalui Zoom untuk mengikuti persekutuan doa malam hari ini. Tapi kita percaya Tuhan terlebih rindu bagi setiap kita untuk kita boleh membuka hati lebih lagi. Kita mau bersyukur, kita mau meninggikan namanya, amin. Amin. Sebab kita percaya di dalam setiap pujian syukur kita, Allah yang terlebih mengasihi setiap kita. Dia Allah yang boleh bertahta, Dia Allah yang boleh memberikan sukacitanya malam hari ini. Mari bersama kita menyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur buat setiap kemurahan-Nya. Bila hari ini kita boleh ada, kita percaya semua karena kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Mari saat ini kita mau naikkan syukur kita di hadapan-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari terus kita boleh menyadari bahwa kehidupan kita sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Thank you Jesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kami percaya bahwa setiap rancangan-Mu Tuhan, Rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Kami hidup karena kemurahan-Mu Tuhan. hidup hari ini. Thank you Jesus. Semua Berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Mari kita terus mau sadari kasih-Nya.
sudah mengatakan bahwa Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau Allah yang baik. Ketika kehidupan kita mungkin dilimpahi dengan berkat, kita boleh sehat. Tapi saat ini, ketika Tuhan izinkan setiap kita mengalami setiap pergumulan, boleh menantikan setiap penantian doa, apakah kita boleh menyadari Tuhan masih setia? Dia Allah yang begitu baik. Bila kita hidup sampai saat ini, kita percaya semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari saat ini terus kita mau mengucap syukur, sebab sungguh tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari terus kita mau menyadari kami hidup sungguh hanya berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Katakan Kau yang merancangkan, Kau rancangkan masa depan. Segera firman katakan, penuh dengan harapan Tuhan. Yes Lord, amin. Kami percaya Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Benar Yesus. Aku hidup Hari ini semua berkat kemurahan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau Sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Kami hidup karena kemurahan-Mu. Aku hidup Hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku Mari saat ini kita mau angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita mau menyatakan semua hidup kami karena kemurahan-Mu Tuhan. Aku hidup Hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Segenap iman kita mau nyatakan kami bersyukur. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. karena kasih-Mu. Hidup hari ini, Karena kemurahan-Mu. semua berkat kemurahan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Thank you Jesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Segera iman katakan, Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik, Teramat baik bagiku.
hari ini Tuhan boleh mempercayakan setiap pelayanan bagi setiap kita. Kita terus mau nyatakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kami bersyukur padamu Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, benar Tuhan, kami ada sampai hari ini. Kami boleh sehat, kami boleh mempunyai keluarga yang mengasihi kami, kami boleh memiliki pekerjaan Tuhan. Di dalam setiap kesulitan saat ini, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ajar kami untuk selalu menyadari bahwa Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Yes, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Senang hati katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Puji nama Tuhan. Setiap kita percaya bahwa Allah kita baik, amin. Amin. Mari sekali lagi, sarangeo, berikan mute, berikan icon hati. Semuanya di rumah kita mau berikan love. Yes, kita percaya malam hari ini sukacita Tuhan boleh nyata bagi setiap kita. Amin. Kita mau terus menyanyi bagi Tuhan Allah kita, amin. Amin. Mari terus kita mau bersorak. Angkatlah suaramu, kita mau puji Dia. Puji dan serukan nama-Nya. Tanggalkan, Tanggalkan bebanmu. katakan tak perlu kau Tak khawatir. perlu kau khawatir. Sebab apa? Sebab Dia sanggup. Yes Lord, gerakkan kakimu. Kita terus mau menari bagi Tuhan. Menarilah dan Bertepuk tangan, bersukacitalah. Katakan tak perlu. tak perlu kau khawatir. Sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Kita mau bersorak-sorak. Sorak-sorai karena kasih-Nya Telah datang merawat kita, jadi bagi Dia. Terus kita mau bersorak bagi Allah kita, amin. Amin. Sebab Dia Allah yang bertahta bagi setiap pujian kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama-Nya. Katakan tanggalkan, Angkatkan bebanmu. tak perlu kau Tak khawatir. perlu kau khawatir. Sebab apa? Sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu. Kita mau terus menari bagi Tuhan. Menarilah dan bertepuk tangan. Yes, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir. Sebab Dia Sebab sanggup. Dia sanggup. Amin. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. kita mau bersorak bagi Allah. Sorak-sorai Yes, Lord. karena kasih-Nya Datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh. kuasa. Kita mau bersorak-sorai. Sorak-sorai
Kita percaya kasih Allah mengalir bagi kita, amin. Kita jadi bagi Dia. Kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Jadi bagi Dia, katakan nyanyi bagi Dia. Jadi bagi Dia. Kita terus mau menyatakan syukur kita bagi Dia. Pada saat ini kita terus mau menyatakan bahwa kami hidup terus memuji Engkau Tuhan, amin. Amin. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Katakan takkan patah, Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan kami. takkan hilang kekuatanku. Haleluya, amin. Kami mau bersorak bagi Engkau. Kau bersorak bagimu, Kami percaya sukacitamu Tuhan. cita surga nyata. Yes Lord, penuhiku. Kita percaya malam hari ini Tuhan berikan sukacita bagi setiap kita, amin. Amin. Terima Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Katakan, dapat rasakan kasih-Nya yes Lord di tengah badai. yang bergelora. Kita mau terima, Terima sukacita surga, yes, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai. yang bergelora. Semuanya bersorak. Haleluya, Kau ada dalam Hatiku katakan takkan patah. takkan patah semangatku, Amin Tuhan. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Kami mau bersorak bagi Engkau Kau Tuhan. bersorak bagimu, Kami percaya sukacitamu cita surga nyata. penuhiku. Segenap hati terus kita mau nyatakan haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat kami, Takkan patah semangat, sebab Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. takkan hilang kekuatan. Haleluya, thank you Jesus. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, kami sukacita surga nyata. Penuhiku, Semuanya angkat tangan, katakan sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan segenap iman, sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami percaya saat ini Engkau yang boleh melawat setiap hati kami Tuhan. Engkau yang boleh menjawab setiap kerinduan hati kami. terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami mau bawa setiap hati kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang mengenal setiap pribadi kami. Engkau Allah yang selalu memberikan kasih-Mu bagi setiap anak-anak-Mu yang haus akan Engkau. Ya Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau datang menyembah Engkau lebih dalam lagi. Tuhan Yesus. Seperti saya haus, rindu aliran sungai-Mu.
Kami bawa setiap hati kami di hadapan-Mu. Hatiku tahan menunggu. Bagai padang gersang, kami mau bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Kami bawa jiwa kami bagi Engkau Tuhan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Yes Lord. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami bawa hati kami seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Hatiku tahan menunggu. Bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Kami bawa setiap jiwa kami. Begitupun jiwaku Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang mengenal setiap kami. hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Yes Lord. Tinggal dalam indahnya dekapan Dan Tuhan, kasih-Mu. kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Allah kami yang hidup. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi Bagimu Thank you Lord. seluruh isi hatiku Kau tahu, Dan bawaku bawaku untuk lebih dekat
padamu. Yes Tuhan, Tinggal dalam indahnya tetapan kasih-Mu. tinggal di dalam-Mu, Tinggal dalam indahnya Kami mau tetapan. tinggal di dalam Engkau Tuhan. Tinggal dalam indahnya tetapan. Segenap iman katakan tinggal di dalam Engkau. Tinggal dalam Indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih. Sungguh malam hari ini kami boleh merasakan bahwa sungguh besar Tuhan kasih-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu. Benar Tuhan Yesus. Kami sungguh boleh menyadari Tuhan bahwa hidup kami semuanya karena kasih-Mu, Yes. karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan malam hari ini kami percaya Roh-Mu yang kudus boleh melawat setiap hati kami, memberikan setiap kami pengharapan yang baru di dalam Engkau, sukacita yang baru di dalam Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mau bawa hati kami lebih dalam lagi untuk boleh mendengarkan setiap taburan firman-Mu. Mari ya Allah Roh Kudus, Engkau boleh berkati hamba-Mu Ko Ari. Kami percaya malam hari ini Tuhan, Engkau boleh memakai anak-Mu secara luar biasa, Benar. agar setiap firman yang boleh disampaikan boleh menjadi kebenaran firman dan boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Dan mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, biarlah melalui firman-Mu malam hari ini, setiap kami boleh Kau ubahkan, boleh Kau bentuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan setiap hati kami, pikiran kami hanya bagi Engkau. Thank you Jesus.
Biarlah segala doa ini kami panjatkan di dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus sebagai Tuhan dan pengantara kami yang hidup. Bersama katakan amin. Silakan Ko Ari. Ya, shalom semuanya. Shalom ya. Mungkin audio boleh dinyalain ya, kalau tidak terlalu ribut di sekitarnya, supaya kita saling dengar suara kita. Shalom. Halo, shalom. Bentar. Oke, shalom semuanya. Shalom Ko. Sehat semua? Puji Tuhan. Sehat ya, puji Tuhan. Baik, teman-teman semua, hari ini saya diminta membawakan renungan untuk yang sama-sama kita renungkan, diambil dari Injil yang akan kita dengarkan pada hari Minggu ya, yaitu tentang Yesus menyembuhkan mertua dari Simon Petrus. Itu yang akan kita dengarkan bersama-sama di hari Minggu. Kita akan baca dulu, sebelum mulai kita akan baca dulu perikopnya, yaitu diambil dari Markus 1, 29 sampai dengan 34. Memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, dia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, Ricky, saya nanya ya. Kamu tahu nggak kenapa Petrus itu menyangkal Yesus 3 kali? Karena dia takut ya, takut. Karena takut ya? Juga. Ya, kali itu jawaban seriusnya, tapi saya nggak minta jawaban seriusnya. Justru dari bacaan ini, Petrus itu katanya menyangkal Yesus 3 kali. Ini banyak joke yang sering disampaikan ya teman-teman. Petrus itu ternyata kesel karena Yesus menyembuhkan mertuanya yang lagi sakit. Oh, dendam pribadi ini. Tapi pastinya itu cuman joke ya, cuman joke. Tapi di sini kan semuanya yang di sini kan pasti sayang sama mertuanya kan, ya kan? Ya sayang, ayo kasih hati kayak tadi. Yang sayang siapa? Lambaikan tangan. Iyalah, semua sayang mertua, sayang orang tua di sini. Muka-mukanya sudah manis semua kan? Nggak ada yang nggak sayang sama mertua dan orang tua. Biasanya orang-orang yang sayang sama orang tua dan mertua gitu, seperti saya ini banyak berkat. Nanti teman-teman semuanya akan banyak ketiban jabatan-jabatan rohani, pelayanan-pelayanan. Tapi kalau ada yang nggak suka atau nggak sayang sama mertua dan sama orang tuanya, segeralah bertobat ya, karena kata dalam Keluaran dibilangkan hormati orang tua, itu adalah sumber berkat dan sumber panjang umur kita. Amin. Ya itu intermezzo awal ya, nggak usah diseriusin. Saya nggak berani kok, soalnya mertua saya ikut di sini kok. Maaf tante, Ricky baik-baik aja kok, dia selalu bicarakan hal yang baik tentang tante. Oke, saya berusaha agak memfokuskan poin-poin bacaan yang ini hanya ke dalam 3 fokus yang akan kita renungkan, 3 poin yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama adalah kita perlu fokus pada fokus kita, focusing on our focus. Kadang-kadang kita itu sering salah fokus bila kedua-duanya ternyata pilihannya itu adalah baik gitu. Dalam hal ini kita kadang-kadang sering mencari mujizat-mujizat, kesembuhan-kesembuhan, dan juga berkat-berkat, mungkin berkat-berkat uang dan materi. Mungkin ada juga orang-orang yang kerjaannya keliling dari KRK ke KRK mencari mujizat supaya sembuh, atau supaya rumahnya cepat laku. Apakah itu salah?
Enggak salah. Tapi kadang-kadang orang-orang yang berkeliling mencari itu fokusnya salah, fokusnya kurang fokus, bukan salah ya, fokusnya kurang fokus. Nah, kita sekarang merenungkan fokus seperti apa yang kita perlukan, terutama kita melihat dari bacaan yang kita renungkan pada malam hari ini. Yesus datang sebagai dokter, itu adalah tema kita. Untuk kesembuhan rohani atau untuk kesembuhan jasmani? Itu yang pertama yang kita renungkan. Mana yang kekal? Tubuh atau jiwa? Jawabnya gampang. Semua pasti akan jawab, ya pastilah kesembuhan rohani kok. Ya pastilah jiwa itu yang lebih penting. Karena itu adalah untuk hal yang kekal. Tetapi apakah kalau dalam keadaan-keadaan yang sejatinya dalam hidup kita sehari-hari, benar kesembuhan rohani menjadi fokus kita? Atau justru hanya jasmani saja? Apakah benar kita lebih fokus pada kesembuhan jiwa kita dalam segala berkat kita, atau kita lebih fokus pada hal-hal yang lebih baik untuk tubuh kita? Kita kadang-kadang mudah salah fokus, mementingkan badan dan kebutuhan-kebutuhan duniawi, lalu melupakan tujuan-tujuan surgawi. Padahal tadi dikatakan Yesus itu datang sebagai dokter, dia bukan sebagai dukun yang mau menyembuhkan, hanya menyembuhkan saja. Tapi dia untuk memberikan keselamatan jiwa buat kita. Kita sering menjadi salah fokus. Kita fokus ingin kaya, padahal jiwa kita butuh dididik untuk lebih rajin lebih dulu. Kebayang kalau kita misalnya diberi oleh Tuhan kekayaan, kesuksesan, padahal kita ini orangnya malas. Yang terjadi adalah kita senang badan kita, tapi jiwa kita akan hancur. Bayangkan, kalau kita fokus pada sembuh, padahal Tuhan itu punya rencana besar untuk menguji kesabaranmu menanggur sakit dan juga menjadi berkat buat orang-orang lain. Nah, ini saya punya satu kesaksian pendek. Cece sepupu saya dulu terkena kanker, dia sudah almarhum meninggal. Tapi saya sangat terinspirasi sama dia. Karena di dalam kesusahannya dia, dalam sakitnya yang sangat sakit, dia selalu kasih saya firman Tuhan setiap hari. Terus dia selalu menguatkan saya. Di dalam keadaan-keadaan susahnya, dia bukan hanya fokus pada sembuhnya, tapi juga dia fokus pada keselamatan jiwanya. Dan itu menginspirasi saya sampai sekarang. Bahkan saya, beliau meninggal, saya nengok dia di rumah sakit, saya pegang tangannya doa seperti nunggu saya untuk meninggal. Setelah itu dia meninggal. Itu sangat menginspirasi saya juga untuk mau tetap berbagi di tengah kesulitan-kesulitan saya. Kita fokus pada pekerjaan, tapi kadang-kadang Tuhan tambahkan tugas-tugas pelayanan. Karena Tuhan sudah siapkan berkat-berkat yang lain yang mungkin kita tidak tahu, padahal sudah disiapkan sama Tuhan. Kita mudah kurang fokus ketika kedua-duanya baik. Karena kebutuhan badan baik, kebutuhan jiwa juga baik. Tapi discernment yang paling baik buat kita adalah, apakah ini untuk jiwa saya ataukah hanya untuk badan saya? Pentingkanlah selalu yang untuk jiwa. Artinya fokus-fokus di atas tidaklah salah, tetapi kadang-kadang kurang fokus. Karena keselamatan jiwalah yang terpenting bagi rencana Tuhan. Prinsip kesembuhan dari Yesus. Prinsip kesembuhan dari Yesus itu ada, Yesus datang sebagai dokter, tadi kita sudah jawab, untuk kesembuhan rohani. Jiwa itu sifatnya jauh lebih penting daripada tubuh. Karena kita bisa saja sembuh sekarang, Tuhan beri kesembuhan, tapi toh nanti kita akan mati kan, suatu saat. Tidak mungkin kita hidup terus. Atau misalnya pemuda di Naim itu dibangkitkan, tidak mungkin kan dia setiap kali terus kemudian dibangkitkan terus dari matinya. Oh, tetap aja nanti badan itu akan mati. Jiwa itu jauh lebih penting dari tubuh. Jadi, kesembuhan jasmani dalam kurung, mujizat atau berkat, dan lain-lain adalah sebagai tanda, bukan sebagai tujuan kita yang utama. Karena fokus inilah, di dalam 3 Injil Sinoptik, semuanya kompak mengutip ayat ini. Kemudian perempuan itu setelah sembuh, mertuanya Petrus, kemudian perempuan itu melayani mereka. Kesembuhan fisik membawa kesembuhan rohani. Perhatikan teman-teman, karena kalau teman-teman lihat di Matius, Markus, dan Lukas, di 3 Injil Sinoptik, semuanya punya kekhasan masing-masing dalam mengutip bacaan ini. Bacaan ini ada di tiga Injil itu. Ada yang menekankan bahwa
mertuanya Petrus itu sedang sakit keras, demam keras. Itu di Lukas, karena dia adalah seorang dokter. Jadi dia bisa lebih detail menceritakan. Ada juga yang menceritakan tentang hal-hal yang lain. Tapi ketiga-tiganya kompak menceritakan bahwa perempuan itu melayani mereka sesudah disembuhkan. Ada yang tadi penyembuhan Yesus dengan menghardik demamnya. Ada juga yang hanya memegang tangannya seperti yang kita baca. Tapi semuanya fokus bahwa perempuan itu melayani mereka setelah disembuhkan oleh Yesus. Kesembuhan fisik harus membawa kesembuhan rohani. Mari kita fokuskan diri. Ini banyak sekali kritikan ya di gereja kita, bahkan dari orang-orang Katolik sendiri. Wah, gereja Katolik hambar, tidak ada mujizat kesembuhan. Beda banget sama teman-teman di gereja-gereja sebelah. Padahal sejatinya gereja itu sangat memperhatikan dan mengamini mujizat-mujizat. Contohnya, teman-teman kemarin siapa yang menerima berkat Santo Blasius? Ada? Atau nggak ada ya? Nggak sadar ya? Nggak sadar ya pesta Santo Blasius kemarin. Santo Blasius itu adalah untuk menerima berkat, kalau kita disilang begitu, berkat oleh Romo dengan dua lilin. Jadi itu untuk kesembuhan penyakit-penyakit tenggorokan. Atau misa-misa yang dikhususkan untuk kesembuhan-kesembuhan. Atau salah satu syarat santo santa untuk menjadi seorang santo dan santa adalah adanya mujizat dari calon santo dan santa itu menjadi perantara kesembuhan. Kita juga mengamini kesembuhan jasmani, tetapi selalu di dalam konteks harus membawa kesembuhan rohani. Tanpa itu tidak ada gunanya kesembuhan jasmani itu. Itulah sebabnya Yesus juga dalam bacaan ini melarang setan-setan bicara. Karena orang tanpa mengalami suatu perjumpaan pribadi dengan Yesus akan gagal memahami gunanya tanda kesembuhan jasmani ini adalah untuk kesembuhan rohani. Kita tidak menggembar-gemborkan mujizat kesembuhan rohani, karena nanti orang-orang yang tidak beriman pada Yesus akan hanya salah fokus menganggap Yesus itu adalah dukun gitu ya, kira-kira begitu. Nah, poin yang kedua yang kita renungkan bersama adalah iman orang lain dan iman kita. Iman Yakobus dan Yohanes lah yang membawa Yesus pada mertua Petrus. Tetapi banyak ahli juga di dalam membahas perikop ini percaya bahwa mertua Petrus pun sebetulnya sudah beriman pada Yesus. Karena masuk akal ya, karena Petrus sendiri adalah muridnya Yesus. Jadi sangat masuk akal bahwa mertua Petrus sudah mengimani bahwa Yesus itu adalah Mesias. Jadi iman orang lain dan iman kita sangat penting untuk membawa orang pada kesembuhan dan pada perjumpaan pada Yesus. Contohnya, ada 4 orang yang kita tahu memandu orang yang berjumpa Yesus melalui atap untuk turun. Atau perwira di Kapernaum yang meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Kita bisa menjadi perantara, iman kita bisa menjadi perantara untuk orang mengalami kesembuhan. Poin yang ketiga, Allah adalah Allah yang selalu bekerja, yang rajin bekerja. Dalam bacaan ini sebetulnya Tuhan Yesus sedang capek, teman-teman. Karena dia sudah begitu banyak mengalami pelayanan, banyak ahli kitab suci menemukan sebetulnya di sinagoga yang terdekat, dekat rumah Petrus. Jadi kalau kita pergi ke sana, dikatakan sinagoga di tempat Yesus melakukan pelayanan sebelumnya adalah itu memang dekat sekali sama rumahnya Petrus, sehingga itu dijadikan satu. Jadi Yesus sebetulnya mungkin ke sana mau beristirahat, sebetulnya mampir ke rumah Petrus, pengen istirahat setelah mengajar di sinagoga. Tapi ternyata dia di sana terjebak di dalam pelayanan lain. Dimulai dari harus menyembuhkan mertuanya Petrus. Lalu dilanjutkan dengan orang banyak yang semalaman diceritakan minta untuk disembuhkan. Sound familiar banget ya. Sangat familiar ya, bahwa kita ini kadang-kadang suka terjebak di dalam suatu pelayanan-pelayanan ya. Kemarin saya sangat terinspirasi juga ketemu sama Romo Eko pertama ya. Saya pikir Romo Eko itu benar nggak ya, orangnya humble begitu dan lain-lain. Kemudian saya punya kesempatan bertemu, ngobrol, saling sharing. Ternyata dia sangat humble. Dia juga cerita begini, kemarin ke Bali, saya ini sebetulnya ke Bali terjebak, Pak. Dia bilang, saya ke Bali janjinya hanya bawa renungan di sini dan di sini. Ternyata begitu saya sampai di Bali, saya sudah punya pikiran, saya bisa ke pantai, saya bisa jalan-jalan, dan lain-lain. Ternyata hari terakhir dengan Romo Wante itu barulah dia punya kesempatan pertama kali untuk pergi ke pantai dan agak bersantai sedikit. Jadi dia juga sebetulnya merasa, waduh terjebak sekali, capek sekali. Tapi mungkin orang-orang di Bali ini butuh pertobatan kata dia. Jadi dia melayani dengan sungguh hati walaupun dia merasa juga sangat-sangat capek. Dia sharing sama kami,
aduh saya sebenarnya capek sekali, ingin istirahat juga sedikit gitu. Tapi itulah Tuhan Yesus yang selalu bekerja, Allah yang selalu bekerja. Kita pun juga kadang-kadang dituntut untuk selalu bekerja walaupun dalam keadaan capek. Baik, kita akan lari pada yang terakhir, refleksi kita, teman-teman. Fokus pada fokus kita. Apakah fokus saya sudah tepat dalam merefleksikan peristiwa hidup agar jadi berkat buat jiwa saya? Perempuan itu lalu melayani dia. Berkat, kesusahan, sakit, mujizat kesembuhan harus dimaknai sebagai sarana perjumpaan dengan Yesus dan kesembuhan jiwa kita. Saya mau sharing ya, ada 2 hal yang mau saya sharingkan di sini dan saya berusaha merefleksikan dalam 2 hal ini. Fokus saya adalah keselamatan jiwa saya. Yang pertama adalah waktu saya berharap berkat. Saya pernah berdoa minta berkat sama Tuhan. Saya percaya bahwa berkat itu kan baik kan sebetulnya ya, untuk kebaikannya kita. Saya ingin berkat yang besar Tuhan. Terus habis itu nggak kejadian tuh. Berbulan-bulan saya doa, nggak pernah kejadian, berkat itu nggak dikasih. Saya sebenarnya rada-rada mutung juga ya. Waduh, ini padahal sebetulnya saya butuh banget loh Tuhan untuk berkat ini, kok kamu nggak berikan pada saya ya. Tapi di dalam doa saya akhirnya nemukan jawabannya. Waktu saya ikut persekutuan doa, penyembahan, kemudian ada bisikan suara tuh bicara begini, jelas banget buat saya. Ari, saya bukannya nggak ngasih kamu berkatnya, tapi kamu belum siap. Kalau kamu saya kasih berkatnya, kamu jiwamu tuh akan hancur. Dan saya sadar banget, wah benar Tuhan, terima kasih. Saya malahan habis itu saya bisa bersuka cita karena saya tidak menerima berkat yang saya sangat harapkan. Karena saya tahu waktu itu saya banyak sekali punya kelemahan-kelemahan di dalam diri saya, kecenderungan-kecenderungan negatif yang saya yakin kalau Tuhan kasih waktu itu berkatnya, fondasi saya nggak cukup dan saya pasti hancur. Mungkin saya sekarang tidak melayani teman-teman di sini. Ada satu lagi, sharing kesembuhan. Ini karena konteksnya dalam kesembuhan. Saya itu sekitar berapa tahun yang lalu, saya tuh gila bulu tangkis ya, gila badminton. Jadi saya tuh berhenti badminton gara-gara dan pergelangan tangan saya ini cedera. Jadi 1 tahun saya memimpikan supaya bisa badminton lagi. Sakit banget kalau dipakai pukul kok gitu ya, sakit. Jadi saya udah ikut pijat lah, tusuk jarum lah, dan segala sesuatu. Nggak sembuh-sembuh, nggak pernah sembuh. Akhirnya suatu hari saya itu lagi kebetulan puji Tuhan dapat berkat untuk pergi ke Eropa sama istri. Kemudian saya sampai di Lourdes. Di Lourdes, wah ngerasa bahagia banget ya, bagus banget. Lourdes tuh luar biasa. Saya juga tidak mengira ya bahwa kota kecil itu ternyata jauh lebih bagus daripada bayangan saya. Menarik banget kota itu. Nah waktu itu saya kemudian ya siarah seperti biasa, berdoa dan lain-lain. Kemudian sampailah saya terus kemudian ngambil air berkat. Cemada itu istri saya bilang gini, udah ayo doa, kamu minta kesembuhan buat tangan kamu, kasih aja air berkat, kamu doa dengan sungguh dengan iman. Saya melakukannya, berusaha, saya berjuang beriman, tapi sebetulnya saya agak skeptis dalam hati. Apa iya gitu ya, saya ini bisa sembuh ya Tuhan kalau kayak begini. Tapi skeptisnya saya itu justru akhirnya dijawab Tuhan langsung gitu ya. Walaupun saya nggak sadar hari itu, saya pulang itu ternyata sembuh tangan saya. Justru skeptisnya saya itu akhirnya bisa menyembuhkan jiwa saya untuk mulai belajar percaya bahwa rahmat Tuhan itu bisa di mana saja terjadi kesembuhan itu. Justru ketika saya sedang sedikit tidak percaya sebetulnya. Yang kedua, berjuang jadi perantara rahmat seperti Yakobus dan Yohanes. Kita itu refleksi saya pribadi ya untuk ini terutama untuk komunitas ya. Kita itu kadang-kadang sering sekali terlalu fokus, militan sekali kalau kita melayani ke dalam PKK. Padahal ada banyak banget lahan yang bisa kita injili ya. Lihat sekeliling teman-teman, orang-orang yang bisa kita injili di luar. Kita juga harus membawa Yesus pada orang-orang itu. Nah, ini mungkin menjadi suatu visi atau menjadi suatu tantangan kita. Bukan salah berarti kita menguduskan ke dalam, tapi keluar pun juga kita harus memberi porsi yang lebih.
terutama buat teman-teman semua, para saudara-saudara ini, keluarga-keluarga muda. Begitu banyak sebetulnya keluarga-keluarga muda yang harus teman-teman injili, yang tidak mengenal Tuhan sungguh-sungguh dan harus dibawa pada Tuhan Yesus. Anda harus lebih kreatif. Saya sangat berharap sebetulnya teman-teman sebagai seorang leader-leader orang muda lebih kreatif dalam mencari cara-cara, entah membawa ke dalam persekutuan doa atau entah kita keluar dari persekutuan doa untuk menginjili keluarga-keluarga muda. Ini adalah suatu tantangan kita bersama. Jangan hanya puas persekutuan doa kita bagus, ramai, tapi kita kurang menginjil. Karena tugas kita yang utama adalah melakukan penginjilan, terutama reevangelisasi. Begitu banyak keluarga muda Katolik yang tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu mungkin satu PR buat kita ya, perenungan kita. Baik, yang ketiga, yang terakhir adalah Allah yang bekerja tanpa kenal lelah dengan memberi diri dan menguduskan. Itulah yang dikatakan dalam Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi saya mengutip kata-kata Paus Fransiskus yang saya sangat suka. Jadilah lelah dengan cara-cara yang terbaik. Jangan lelah itu untuk berantem, untuk ngomongin drama-drama di dalam pelayanan. Jadilah lelah dengan cara-cara yang terbaik. Mungkin kita capek dalam pelayanan kita, mungkin kita merasa terjebak di dalam jabatan-jabatan kita, mungkin kita kadang-kadang capek sekali dan kita harus pura-pura tersenyum dalam pelayanan kita. Saya juga sering pura-pura tersenyum, punya pura-pura sukacita, padahal capek banget sebetulnya, ya. Tapi saya mendapat banyak berkat dari sana, karena itu saya lelah dengan cara saya yang terbaik. Capek dalam hubungan kita, dalam keluarga, kita capek harus berjuang untuk selalu mengerti, mengalah, memberi diri sama suami atau mungkin sama istri kita. Kita capek ngurusin anak-anak, pengen tidur tapi harus begadang dan emosi nemenin anak-anak belajar, bacanya nggak bisa-bisa. Ngajarin anak kecil emang begitu. Kita capek untuk segala hal, tetapi kita pilihlah untuk lelah dengan cara-cara yang terbaik. Sama seperti Tuhan Yesus, dia lelah dengan cara-cara yang terbaik. Dia tidak mau lelah untuk mencari ketenaran, dia tidak lelah, tapi dia lelah untuk mewartakan kabar Tuhan. Kita bisa dikuduskan Allah di dalam kelelahan kita. Jadi jadilah lelah dengan cara yang terbaik. Jadi kita harus ingat bahwa dia adalah Allah yang selalu bekerja dan memberi diri. Ini juga yang harus kita usahakan di dalam keluarga kita. Kadang-kadang kita harus capek banget dalam keluarga. Saya pengalaman ya melayani Tuhan sungguh-sungguh, saya rasa sudah 20 sekian tahun saya. Nggak gampang juga menyeimbangkan hidup antara pelayanan, antara pekerjaan, antara keluarga. Saya mengalami saat-saat yang susah banget gara-gara pelayanan saya. Mengalami hal yang kurang baik dalam keluarga saya gara-gara pelayanan saya. Dan ini menjadi pelajaran teman-teman, terutama buat teman-teman muda, selalu rajin membicarakan keseimbangan di dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan juga hubungan di dalam keluarga itu harus diseimbangkan sungguh-sungguh. Dan itu harus dibicarakan. Saya pernah mengalami tidak terlalu banyak membicarakannya dan kita akhirnya sama-sama lelah, tapi tidak dengan cara yang terbaik. Itu mungkin pesan saya juga buat teman-teman muda semua di sini. Karena saya pernah mengalami dulu hal yang kurang baik dalam hal itu. Baik, itu kira-kira teman-teman, semoga kita semua dengan rahmat Tuhan diberi fokus yang tepat, yaitu keselamatan jiwa kita. Dan kalaupun kita harus capeklah dengan cara-cara yang terbaik. Dan apabila kita berani untuk mengambil visi misi yang lebih berani, begitu banyak lahan orang-orang muda yang harus teman-teman jangkau. Tugasnya Anda itu bukan hanya tugas gereja, bukan secara klerus saja, tapi tugasnya teman-teman menjangkau begitu banyak keluarga-keluarga muda yang belum mengenal Yesus sungguh-sungguh. Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ayo kita tutup renungan singkat saya ini dengan sama-sama berdoa. Bapa yang Maha Baik, Allah Roh Kudus, terima kasih atas segala berkat-Mu buat kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Saat ini curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan buat kami, agar kami tahu membedakan mana yang terbaik dan memilih yang terbaik buat jiwa kami.
Bila kami saat ini mengalami sakit, Tuhan, berikanlah kesembuhan badan kami. Tapi terlebih berikan kesembuhan jiwa kami, Tuhan. Dan apabila Tuhan, Engkau hendak memakai kami melalui sakit kami, Engkau juga memberikan kesembuhan buat jiwa kami dan juga buat orang-orang yang berada di sekitar kami. Tuhan, berkatilah juga kami apabila kami berharap berkat-Mu. Semoga berkat-Mu dan mujizat-Mu juga terjadi dalam diri kami, tetapi kami bisa untuk memakainya hanya untuk keselamatan jiwa kami dan keselamatan jiwa sesama. Berikanlah kami kebijaksanaan, Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh dapat membedakan mana yang terbaik hanya untuk jiwa kami dan keselamatan kami. Tuhan, berkati juga teman-teman keluarga-keluarga muda di sini dengan visi-visi yang lebih berani, Tuhan, untuk menjangkau orang-orang muda lain, keluarga-keluarga muda lain, untuk menemukan Engkau, sama seperti para murid yang membawa Yesus pada orang-orang yang perlu disembuhkan. Dan juga, ya Tuhan, terakhir semoga kami sungguh-sungguh Kau berikan kebijaksanaan juga untuk berani, Tuhan, lelah, tapi dengan cara-cara yang terbaik, agar kami bisa memilih, menyesuaikan, dan bersama-sama dengan keluarga kami melayani Engkau dan membawa berkat buat banyak orang. Semuanya ini ya Tuhan kami hadirkan kepadamu dengan perantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati semua. Terima kasih Ko Ari. Sama-sama Tuhan berkati. Amin. Hola teman-teman, halo semuanya. Sorry. Sekali lagi terima kasih untuk Ko Ari yang sudah meluangkan waktunya untuk persekutuan bergabung di persekutuan doa kita malam ini. Semoga sharing maupun firman-Nya boleh sama-sama menguatkan kita dan membuat kita boleh tetap optimis selalu. Dan sebentar lagi kita mau sama-sama berdoa persembahan. Jadi kita mau tenangkan hati kita. Kita mau siapkan hati. Ya Tuhan, syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Kau boleh berikan, sehingga pada malam hari ini kami boleh mendengarkan sharing dari Ko Ari. Kiranya apa yang Ko Ari sharingkan itu boleh semakin menguatkan kami, memotivasi kami untuk semakin lebih baik, dan tentu saja Tuhan kami boleh meneladani Engkau secara lebih maksimal lagi. Tuhan, saat lagi kami ingin memberikan yang terbaik dari yang kami miliki. Kiranya Kau boleh berkati persembahan kami ini, agar persembahan kami ini boleh membantu kami untuk memperluas kerajaan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baik, karena kita melalui Zoom, mungkin teman-teman sedikit heran, kenapa kok bisa ada persembahan ya? Nah, tapi tenang saja, teknologi kita sudah sangat maju saat ini. Jadi, di pojok kiri layar itu disediakan barcode untuk bagi teman-teman yang mungkin bersedia atau terketuk atau apa ya, bahasa halusnya itu ingin memberi lebih, bisa melalui barcode tersebut. Nah, selanjutnya ada beberapa pengumuman yang akan mau kami sampaikan. Yang pertama adalah seperti biasa, persekutuan doa kami masih menggunakan sistem 1 kali PD. Minggu depannya kita akan kombas. Minggu depannya lagi kita PD dan minggu depannya kombas. Karena minggu ini kita sudah PD, maka minggu depan pada hari Kamis tanggal berapa ya, lupa saya. Ya, pokoknya Kamis minggu depan itu 11, tanggal 11 itu kita akan kombas. Nah, seperti biasa nanti akan diinfokan lebih lanjut untuk link Zoom-nya maupun untuk jamnya. Tapi kalau jamnya sih pasti 7:30 ya. Tapi nanti akan diinfokan lebih lanjut link Zoom-nya melalui sosial media kita masing-masing. Kemudian demikian sih pengumuman kita pada hari ini. Nggak banyak-banyak. Besok ada acara doa syafaat tuh. Doa siapa nih? Oh, nggak ada. Nggak ada. Oke, demikian pengumuman kita pada malam hari ini. Selanjutnya kita mau siapkan hati kita mau menutup persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita mau angkat doa-doa syafaat kita dan kita mau tenangkan hati kita saat ini. Ya Tuhan Yesus, tidak terasa kami telah memasuki bulan kedua dalam tahun 2021. Kau tahu Tuhan, banyak di antara kami yang masih cukup sulit beradaptasi dengan situasi pandemi ini. Tuhan, kami percaya Engkau adalah dokter yang ajaib, Engkau tabib yang ajaib Tuhan. Kami percaya
Engkau akan senantiasa mendampingi kami, Engkau akan berkati kami, dan Engkau tidak akan biarkan kami sendirian dalam menghadapi aktivitas kami sehari-hari, dalam menghadapi setiap problema kami. Kami percaya Tuhan Yesus. Secara khusus kami mau berdoa untuk kesehatan kami, untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami maupun pasangan hidup kami, untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan Kau berkenan berkati, Kau senantiasa dampingi setiap keseharian dan aktivitas pekerjaan kami, sehingga kami boleh senantiasa aman, terlindungi dengan protokol kesehatan. Dan Kau boleh berkati orang tua yang mungkin tidak tinggal bersama kami, yang berusia lanjut, agar mereka boleh senantiasa sehat dan mereka boleh senantiasa menikmati hari tua mereka semaksimal mungkin. Kami mohon. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang pada malam hari ini berhalangan untuk bergabung bersama kami karena pekerjaan, karena aktivitas yang tidak memungkinkan. Kiranya berkati Tuhan agar teman-teman kami boleh menjalankan aktivitasnya dengan lancar. Selalu Kau jagai untuk segala urusannya agar lancar. Dan tentu saja kami berharap Kau juga berkati sehingga di waktu yang mendatang teman-teman kami boleh bergabung kembali bersama kami dan berkumpul untuk memuji dan menyembah. Kami mohon. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, di masa tumbuh kembang mereka, di saat-saat pandemi ini tentu saja bukan hal yang mudah. Kami percaya Tuhan, Kau akan sertai mereka, Kau akan berkati tumbuh kembang mereka, sehingga pada saat pandemi ini usai mereka boleh bermain kembali tanpa kekurangan suatu apapun dan berkumpul serta sekolah seperti biasa kembali. Kami mohon. Terima kasih Tuhan Yesus, masih begitu banyak doa-doa kami yang tidak mungkin kami ungkapkan satu persatu. Tapi kami percaya Tuhan, Kau Allah yang Maha mengetahui, Kau Allah yang Maha mengenal. Kami percaya Kau mengetahui doa-doa kami, Kau mengetahui kedalaman hati kami Tuhan Yesus. Dan doa kami ini akan kami satukan dengan doa yang diajarkan sendiri oleh Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Engkau perawan suci tak bernoda. Bunda Maria, kiranya Engkau berkenan menyampaikan doa-doa kami, rasa syukur kami kepada Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan biarlah kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Santa pelindung kami, doakanlah kami. Yesus sebagai gembala yang baik, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita menutup persatuan doa kita, sebelum kita menyudahi, kita mau bersama-sama menyanyikan harapan kita, khususnya harapan kami dalam menghadapi pandemi ini, harapan kami untuk bangsa dan negara kami. Sama-sama kita katakan. Bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Dan sungguh Tuhan, saat ini kami sungguh rindu melihat Indonesia pulih dari segala problema ini. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Dan kami akan ucapkan berkat Tuhan. Ucapkan berkat
besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Karena namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Kompas minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.